Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di taman-taman surga ya. Nah, inilah majelis zikir dan topik kita sekarang adalah tentang zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Adzkurkum, karena apabila engkau berzikir kepadaku, yaitu kepada Allah, adzkurkum, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kepadamu. Jadi barang siapa yang mengingat kepada Allah, maka pasti Allah akan mengingat kita. Ya, mengingat kepada orang yang mengingat kepada Allah. Itu adalah sudah hukum alam ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diingat oleh Allah itu siapa? Yaitu orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal kita butuh sekali pertolongan Allah, kita butuh sekali diingat oleh Allah. Karena apa, hadirin rahimani wa rahimakumullah? Pada suatu hari di mana bumi langit ini dihancurkan, kemudian kita masuk ke alam akhirat sana, terjadi huru-hara yang luar biasa, kita perlu sekali ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung daripada kita sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ditolong Allah, ingin diingat oleh Allah, maka syaratnya ya kita adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita habis wudu, doanya sudah luar biasa ya. Allah menjanjikan 8 pintu surga dibuka semua. Sekarang kita masuk ke masjid pakai kaki kanan. Doanya gimana? Masih hafal? Allahumma firli waftahli abwaba rahmatik. Yaitu, ya Allah, ampunilah aku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu ya. Maka kita akan mendapatkan 2 hal. Baru sampai di pintu kita mendapatkan 2 hal, yaitu pertama mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang kedua mendapatkan cucuran rahmat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke dalam masjid? Ya. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Pertama, kita masuk ke dalam masjid itu kita tidak langsung duduk ya, tapi sholat dulu. Ya, sholat yang dilakukan sebelum duduk itu sholat apa namanya? Tahiyatul masjid ya. Jadi tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat
apabila seorang ini ya datang satu masjid, maka sebelum duduk dia sholat tahiyatul masjid, sholat untuk lihurmatil masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian masih ada waktu ya, maka baru sholat sunnah qobliyah ya. Sholat sunnah qobliyah itu kemarin sudah dijelaskan ya. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkad, ada yang setengah wajib, ada yang sunnah biasa. Nah, yang setengah wajib kemarin sudah dibahas, ada berapa? 12 ya. 12 itu sholat rawatib, itu yang setengah wajib ada 12 rakaat. 12 rakaat yaitu sebelum duhur berapa rakaat? 4. Setelah duhur 2 ya. Kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itu ya. Jadi sholat rawatib. Sholat rawatib dan sholat sunnah lain tujuannya adalah untuk gimana? Ya, menyempurnakan sholat wajib kita. Ya. Kemudian sholat apa lagi yang bisa dilakukan setelah kita sampai di masjid? Ya, selain sholat yang 12 tadi ya, itu juga sholat sunnah bainal adzan wal iqamah ya, ini hadis Bukhari Muslim juga, hadis sahih ya. Jadi di antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah ya. Sholat sunnah 2 rakaat bainal adzan wal iqamah. Jadi kalau begitu masing-masing setelah adzan dan iqamah kita bisa buat, walaupun itu bukan sholat setengah wajib ya. Para ulama menggolongkan sholat sunnah ghairu muakkad, tetapi itu dilakukan ya, mustahab. Nah, apalagi sholat sunnah yang bisa kita lakukan pada saat kita hadir ke masjid ya? Kita bisa sholat syukrul wudu karena barusan wudu ya. Bisa syukrul wudu ya, masih ada sholat tambah syukrul wudu. Jadi kalau kita mau sholat sunnah ya, sambil kita menunggu imam datang atau sambil diqomati, itu banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah sholat sunnah nunggu qomat, nah kita gunakan banyak berzikir kepada Allah. Karena apa? Dalam hadis Nabi dijelaskan, barang siapa yang dia duduk di masjid antara waktu sholat ke sholat yang lain gitu ya, bahkan itu maka dia dihitung sibuk melakukan sholat sunnah. Walaupun duduk ya, duduknya Anda itu dihitung sholat sunnah loh ya. Sebelum sholat sudah sholat sunnah ke sholat wajib, duduk zikir, itu dihitung sibuk sholat sunnah. Luar biasa ya. Kemudian ada waktu-waktu yang khusus kita berzikir itu. Walaupun zikir itu pengertiannya setiap saat kita ingat kepada Allah, itu zikir ya. Tapi ketika kita punya waktu khusus ya, sambil menunggu qomat itu luar biasa. Doa sambil berzikir ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Jadi berdoa di situ di antara adzan dan iqamah ya, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Ini luar biasa ya. Nah, inilah kesempatan
kita semua memanfaatkan waktu agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak maghfirah dan rahmat serta kita mendapatkan kelezatan ya. Hati yang diisi ya, yang diberi makan dengan makanan rohani dia akan sehat. Ya. Iman akan bertambah. Tapi kalau hati ini tidak diisi ya dengan makanan rohani, laksana jasad yang tidak pernah dikasih makan ya, kelaparan ya. Oleh karena itu maka supaya hati kita sehat, mari kita bangun semangat kita untuk senantiasa memperbanyak sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.